Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun di atas bukit yang telah dimodifikasi dengan ketinggian 265 meter di atas permukaan laut. Belum diketahui pasti kapan Candi Borobudur dibangun. Namun, menurut ensiklopedia, Candi Borobudur dibangun sekitar tahun 782 hingga 812 Masehi pada masa dinasti Sailendra. Candi Borobudur mengandung makna yang sangat mulia, yang disematkan melalui relief yang terdapat pada dinding candi. Terdapat 3 tingkat latar yang dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief. Tingkat pertama menceritakan tentang manusia yang diliputi hawa nafsu. Tingkat kedua menceritakan tentang hukum sebab akibat yang ditimbulkan oleh manusia. Dan tingkat ketiga menceritakan tentang manusia yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Creative tourism pertama kali diperkenalkan sebagai bentuk pariwisata yang menawarkan kesempatan belajar dan mengembangkan potensi kreatif mengenai budaya sembari berwisata. Kawasan wisata Borobudur terdapat 5 bentuk creative tourism, yaitu nature, art, spiritual, gastronomi, dan language. Desa Wonorejo, desa yang menawarkan wisata dengan tema art. Art sendiri merupakan bentuk wisata yang berasal dari skill masyarakat, seperti wisata budaya dan seni, kerajinan batik, serta home industry. Sama dengan Desa Wonorejo, Desa Karanganyar juga menawarkan wisata dengan tema art, seperti workshop gerabah dan wisata kerajinan bambu dan kayu. Desa Majaksingi, di desa ini, wisatawan disuguhkan dengan wisata bertemakan nature. Wisata dengan tema nature ini merupakan wisata yang berasal dari potensi alam, seperti hiking, serta eksplorasi flora rempah dan kopi. Desa Candirejo mirip seperti Majaksingi. Desa ini menawarkan wisata seperti wisata desa, wisata alam, wisata ritual budaya, dan home industry. Desa Karangrejo hampir sama dengan 2 desa sebelumnya. Desa ini menawarkan tradisional farming, rempah kopi gula aren, dan wisata getek. Desa Ngargogondo, desa ini menawarkan wisata yang berbeda dari desa lainnya, yaitu wisata language, di mana wisatawan dapat mempelajari budaya dan bahasa dari beberapa negara, seperti eduwisata, desa bahasa, serta taman kelinci. Dan terakhir adalah Borobudur. Desa Borobudur menawarkan wisata spiritual dan gastronomi. Borobudur sendiri merupakan tempat untuk melakukan ritual keagamaan bagi agama Buddha. Selain wisata budaya dan keagamaan, kita juga dapat menikmati wisata kuliner yang ada di sekitar daerah Borobudur.
Persiapan sektor wisata mendulang devisa di awal tahun 2020 pupus. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan. Tercatat 6 Juli 2021 ada 31.189 kasus baru. Rem darurat yang ditarik pemerintah memang belum bisa menahan laju penularan corona di tanah air. Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana. Ayo segera ikut vaksin. Ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Aduh ya itu ya ketoknya wis udah semangat yang alhamdulillah ada. Tiba-tiba ini PPKM lagi ya. Tiba-tiba langsung lonjakan tinggi melek. Iya itu harusnya ya kita itu alhamdulillahnya aja dari kita nggak ada berita yang kena COVID dari wisata gitu. Alhamdulillah itu kan nggak ada ya Mbak, jadinya ya kita semangat juga. Juga saya sembuh kapan mulai lagi kita juga udah nyanteng ya nggak rapi ya teko ditumpuk sisa bahan kemarin sampai teko dicanting. Ya inilah keadaannya Bu. Kalau sebelum pandemi jujur sini masih tertata, maksudnya dalam artian tempat dan ini kita selalu ready. Tapi karena kita sudah 2 tahun, hampir 2 tahun kita vakum, nggak ada tamu, ya kayak apa ya, hidupnya Saya berpikir gimana caranya saya harus menjadi pemandu atau guide profesional di sini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya terus belajar dan belajar. Itu pembelajaran secara autodidak. Dan saya beberapa hari itu nggak bisa tidur, gimana caranya aku harus jadi guide, gimana caranya aku harus jadi pemandu. Setelah itu saya memberanikan diri untuk jalan-jalan ke Punduk Sumbu untuk ke puncak. Nah dari puncak saya masih mikir, bingung posisi, karena yang ditemuin adalah orang menengah ke atas, sedangkan saya skill nggak punya, mental nggak punya, grogi, nervous itu ada di dalam diri kita. Nah setelah lama-kelamaan tetap modalnya nekat. Nah, lama-kelamaan ternyata saya lebih gampang untuk mendapatkan tamu. Nah, dari situ ibu-ibu itu ngomong sama, kebetulan menemuin saya, Mbak Cemplon, pokoknya aku pengen ikut sama kamu, aku minta pembelajaran dari kamu tentang bagaimana menjadi pemandu yang baik. Nah, saya juga ngomong sama ibu-ibu, Bu, mohon maaf, kalau emang benar-benar ibu pengen belajar, kita belajar bareng. Karena posisi sekarang ini saya juga masih belajar. Aku dan jenengan itu sama, walaupun posisi itu jam terbangku udah tinggi banget. Nah, setelah itu saya minta sama ibu-ibu, Bu, mohon maaf Bu, bisa nggak dikumpulkan masyarakat yang ada di sini, itu ada berapa, terus setelah itu kita belajar bareng. Saya akan memberikan waktu untuk ibu-ibu kita belajar bareng. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya akan memberikan sedikit pengalaman saya terhadap ibu-ibu itu.
dari saya mengikuti online terus, saya menemukan usaha di masa Covid itu menemukan ada dua pilihan. Di zona merah tetap pariwisata lah, kita udah nggak bisa masuk di situ. Saya menemukan di zona hijau, itu tentang bahan pangan sama obat-obatan. Karena rempah-rempah itu kan hanya booming sesaat. Gimana caranya kan aku harus mempertahankan rempah-rempah itu. Aku masuklah ke berpikir membuat inovasi lagi. Borobudur, terutama di 20 desa itu mempunyai keunikan dan keanekaragaman tentang budaya. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan desanya, kita bisa berbuat inovasi, kita membuat aktiviti kegiatan, dan bagaimana caranya teman-teman yang ada di kawasan Borobudur bisa melihat peluang.